Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk session kali ini session kedua ya untuk cara penggunaan aplikasi SKP Permenpan tahun 2022. Oke, untuk kali ini saya akan memperagakan untuk contohnya untuk fungsional dokter ya. Kalau kemarin kalau nggak salah bidan atau perawat ya untuk contoh penggunaannya. Namun kali ini saya akan memberikan contoh untuk session keduanya untuk dokter ya. Ini season kelanjutannya, tapi ini contoh untuk penggunaan SKP dokter ya. Artinya titik beratnya poinnya adalah bahwa penggunaannya itu sama saja, apapun fungsional itu caranya cara kerjanya sama saja ya. Oke, kita lanjut saja ke di bagian kontrol ya. Kemarin sudah sampai di bagian tahap pengisian di ruang kontrol sini ya, di sheet ruang kontrol. Ini air control artinya ruang kontrol nih ya judulnya. Kita sudah melaksanakan pengisian di ruang kontrol sini. Kemudian angka kreditnya yang mau dituju dalam 1 tahun itu sudah tercapai ya di sini ya, ancang-ancangnya. Ini rancangannya ini 18,45 angka kredit ya. Oke, nah di sini standarnya sih 18,75, tapi kita anggaplah bahwa di ruang kontrol ini anggaplah segini yang kita pengen capai ya. Jadi standar itu 18,75. Ini bisa dinaikkan lagi sampai 18,75, tapi kalau sudah nggak sanggup lagi yang mana harus dinaikkan poinnya ya cukup sampai seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, jadi kita ini artinya inilah target kita, ancang-ancang kita dalam 1 tahun ya, dengan sejumlah angka kegiatan seperti ini ya yang di kolom F ini. Kemudian karena kita dalam ini masanya masa 6 bulan ya, masanya masa 6 bulan aja, maka tentunya target kuantitasnya itu 125, bukan lagi 250 ya. Ini hanya ancang-ancang untuk 1 tahun ya. Jadi kita bikin dalam satu tahun dulu, kemudian karena ini masanya 6 bulan, maka yang target 1 tahun ini akan otomatis terbagi menjadi 2. Nah, akhirnya di sini sudah menjadi 125 kuantitas dalam 1 tahunnya ya. Oke, jadi metode pembacaan seperti itu. Oke, anggaplah ini kita sudah clear. Kemudian selanjutnya kita menuju ke bagian di sheet bulanannya ya. Jadi kita mulai di Januari tahun 2020. Ini contoh aja ya, seharusnya ini tahun 2000. Ini saya rubah menjadi tahun 2022 dulu supaya pembahasan SKP-nya dengan tahunnya sama ya, 2022. Oke, kita ketik di sini. Kemudian ini Januari tahun 2022. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan filter di sini ya. Filter di sini tujuannya agar uraian tugas yang ada di sheet bulanannya itu sama dengan uraian tugas yang ada di ruang kontrol yang sudah kita filter tadi ya, yang kita sudah lakukan pemilahan. Nah, ini bisa kita apik perbaiki ya, row-nya seperti ini. Kita bisa di blok semuanya, kemudian kita perbaiki melalui format cell seperti ini. Kita kita atur barisnya ya, format barisnya dengan auto fit row ya. Jadi atas bawahnya itu barisnya ini atas bawahnya itu secara otomatis ya. Oke, jadi ini sudah full ya, sudah otomatis kayaknya. Tapi kalau teman-teman pengen memastikan, ini tinggal tarik aja ya, tarik seperti ini kalau pengen memastikan, kalau belum ya. Oke, selanjutnya ini anggaplah sudah selesai ya, sudah apik seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke bagian sini ya. Di bagian sini ini ada kolom bantu target bulanan ya. Ini target bulanan, ini adalah target hariannya, tidak sampai 1. Oke, jadi target bulanannya dalam 1 bulan itu untuk kegiatan baris pertama ini ya, nomor 1, target bulanannya itu 20 kegiatan ya dalam 1 bulan untuk di bulan Januari. Jadi di sini entry datanya harus ada 20. Nah, di sini sudah ada 20 jumlahnya 20 ya. Oke, jadi caranya itu teman-teman tinggal ini saya hapus sebagian dulu, saya contohkan. Jadi seumpamanya teman-teman di tanggal 2 ya, di tanggal 2 punya pasien rawat umum jalan, maka klik di sini 1 ya, karena target hariannya itu 1 ya, enggak sampai 0,8 atau sampai 1. Kemudian di sini umpamanya 1 lagi ya, jadi diisikan seperti itu. Di sini 1, umpamanya kalau di tanggal 9-nya ada 2, klik 2 ya.
seperti itu. Ini di delete umpamanya tidak ada kegiatan di situ, hingga nanti totalnya ini harus mencapai 20 ya, 20 sesuai yang ada targetnya di sini. Jadi harus sesuai yang ada targetnya di sini ya, nggak boleh boleh lebih tapi nggak boleh terlalu banyak, boleh kurang, jangan terlalu banyak juga kekurangannya ya. Oke, jadi kalau kurang satu seperti di sini berarti nanti di bulan berikutnya harus ada 21 ya. Kemudian umpamanya di bulan berikutnya umpamanya seperti ini ya. Jadi di bulan sini 19, jadi satu poinnya ini tertutupi di bulan di sini ya, di bulan berikutnya. Oke, jadi umpamanya selanjutnya lagi kalau di bulan berikutnya 21 berarti di bulan berikutnya harus 19 ya, agar tidak terlalu jauh ya, agar tidak terlalu jauh seperti itu. Seperti ini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita ke bagian nomor 2 lagi, saya kembali ke bulan 1. Seterusnya diisi ke bawah ya, sesuai dengan target yang ada di sini. Yang jelas tidak lepas daripada target di sini. Jadi ini target standar ya, nilai standar yang harus dicapai dalam 1 bulan. Jadi ini contohnya nomor 8 ya, targetnya 1 ya, ini 1 ternyata terrealisasi 1, dan memang targetnya memang 1 ya. Jadi terusnya sampai di selanjutnya. Jadi ini kemudian ini ada 20, kemudian ini masih kosong, jadi ini harus diisi ya, harus diisi. Caranya tinggal berapa jumlah dientrikan berapa jumlah pasien yang dikerjakan di waktu itu di tanggal itu ya. Ya, untuk kegiatan itu, untuk kegiatan nomor 8 ini maksudnya. Oke, jadi ini saya isi sembarang aja seperti ini modelnya, hingga nanti totalnya menjadi 20 di sini ya, sama dengan yang ini. Oke, seterusnya sampai seperti itu sampai ke bawah ya. Di bulan berikutnya juga begitu, tinggal melakukan filter. Jadi ketika ini sudah terfilter, teman-teman menerima file dalam bentuk filter seperti ini. Ini saya perbaiki dulu. Sudah dalam keadaan terbentuk filter seperti ini, teman-teman harus memfilter ulang dulu lagi ya, memfilter ulang lagi seperti ini untuk memastikan saja. Ketika sudah berkedip, ini untuk memastikan saja bahwa ini uraian tugas yang ada di sini itu sudah sama dengan yang ada di ruang kontrol yang ada di sini. Oke. Terus selanjutnya sampai di bulan 6 ya. Oke, kemudian selanjutnya di bagian rekap kita melakukan hal yang sama. Kita melakukan filter aja di sini, nggak perlu ngapa-ngapain, kita tinggal melakukan filter aja di sini. Kita filter ulang, kemudian kita oke seperti ini untuk memastikan bahwa memang uraian tugasnya itu sudah sama dengan yang ada di ruang kontrol tadi, yang ada di sini ya. Nah, ini ruang kontrol ya. Oke. Jika sudah seperti ini ya, jadi ini sudah otomatis. Tadi Januari ada 19 kegiatan, kemudian ini 21, kemudian April 21 hingga Juni 21 ya. Dengan permintaan bahwa rata-rata bulanannya cuma 20, ternyata di sini rata-ratanya ada 21 ya, dan ada 19. Kemudian total keseluruhan targetnya itu 125, kemudian di sini ternyata 124 total yang terkumpulkan ya. Jadi 124 ini berdasarkan zoom ya, zoom ini penjumlahan yang ada di sini. Oke, nggak ada masalah ya. Jadi sudah tercapai ya. 124 ke 125 itu beda 1 poin aja. Kemudian ini 24 ke 25 1 poin aja. Kemudian 126 ke 125 ini kelebihan 1 poin ya. Otomatis nanti persentasenya akan besar. Oke, jadi seperti itu ya cara membacanya. Kemudian kita di sini cuma memastikan aja bahwa nah ini seperti ini, cuma ada ini ada 4 kegiatan yang tertinggal. Jadi seharusnya di sini di setiap bulan, bukan di setiap bulan ya, ada di bulan tertentu ada kegiatan, di bulan tertentu ada kosong ya. Karena cuma targetnya dalam 6 bulan itu cuma 4. Jadi bisa di sini ada, di sini kosong, di sini ada lagi, di sini ada, kemudian di sini kosong, kemudian di sini ada ya. Jadi skemanya seperti itu. Kemudian ini 44 dalam 1 bulan, targetnya 24. Ini isiannya realisasinya 24, kemudian targetnya 25 ya. Jadi ini tadi target harian, ini target bulanannya. Ini kalau target bulanannya, ini target bulanannya, ini target hariannya. Oke. Selanjutnya jadi kalau sudah seperti ini, kita ke bagian dupak ya. Kita bagian dupak seperti ini. Ini kita tinggal melakukan filter lagi, filter aja. Jadi ini sudah terfilter, cuma belum sinkron ya dengan ruang kontrolnya sama dengan yang ada di semesternya. Jadi kita melakukan filter ulang aja di sini. Seperti ini. Oke.
Jadi kalau sudah seperti ini ya, sudah berkedip, artinya ini sudah sama ya. Jadi sudah sama semua yang ada di bulanannya dan di rekap semesternya, dan di dupaknya sudah sama juga ya. Oke. Kemudian total angka kredit yang terkumpulkan itu 12,813 ya. Jadi sorry, ini angka kredit lama nggak ada ya, angka kredit lamanya nggak ada. Jadi sorry, saya lupa menjelaskan bahwa ketika baru pertama kali menggunakan ini, maka di sini harus dipilih update 1 dulu ya, update 1 dulu. Jadi untuk baru pertama kali menggunakan ini, di sini update 1 dulu. nanti perbedaannya di sini ya. Nah, ini angka kredit lama 0, kemudian total keseluruhan angka kreditnya itu yang dicapai ya 8,545 ya. Jadi ini selama dalam satu semester ya, nilai 8,545 ini dalam satu semester. Dengan rata-rata bahwa target kuantitasnya itu sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi sebagian ya. Anggaplah ini terpenuhi karena memang di sini ada yang belum terpenuhi ya, seperti ini. Ini belum terpenuhi targetnya, menjadi totalnya 20. Sorry, ini totalnya 25 ya. Ternyata bukan 4 ya. Bukan 4 dalam satu semester ya. Saya salah menjelaskan. Berarti di sini harus ada 4, di sini harus ada 4, di sini juga harus ada 4, di sini 4, agar nanti totalnya di sini totalnya yang ada di sini bisa mencapai 25 ya. Jadi seperti itu. Ini targetnya 25 dalam 1 bulan. Tadi saya salah menjelaskan. Oke. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kemudian ketika sudah ini tercapai semua, tentunya nanti hasilnya di bagian sini. Kita lanjut ke bagian sini dulu ya. Kita bagian sini, kita tinggal filter. Kalau bagian SKP kuantitatif, nanti kita tinggal memfilter aja di sini ya. Ini modelnya seperti ini ya. Kalau pengen tampil semuanya keseluruhannya seperti ini. Nah, ini ada 0 di sini. Ini ada beberapa tugas yang memang tidak terkerjakan ya. Jadi supaya tidak tampil semua tugas-tugas yang tidak terkerjakan ini, maka kita tinggal filter aja di sini. Kemudian maka yang tampil itu tugas-tugas yang dikerjakan aja yang akan tampil. Kemudian di sini ya, kita cek di sini ke bagian terlaksananya penyembuhan penyakit. Ada 9 kegiatan ya, 9 kegiatan penyembuhan penyakit yang kita lakukan. Kemudian di sini terlaksananya pemulihan kesehatan akibat penyakit, ada 3 butir kegiatan yang kita laksanakan ya. Ini ada 2. Berarti total cuma ada 3 rencana hasil ya. Cuma ada 3 rencana hasil. Ini 1, 2, 3 ya. 3, 2-nya ini, 3-nya ini. Jadi total cuma ada 3 rencana hasil yang kita lakukan berdasarkan tadi di sini ya, berdasarkan yang ada di sini di ruang kontrol tadi ini. Jadi ini ya, kelompok penyembuhan penyakit itu kalau teman-teman bisa hitung di sini ya, ini kelompok penyembuhan penyakit di sini ini ya, sampai di sini sampai 9. Kemudian ini adalah kelompok pemulihan kesehatan ya, dan seterusnya ke bawah ya. Jadi ini sudah terkelompokkan secara otomatis melalui sheet SKP kuantitatif yang ada di sini. Kemudian di sini nggak perlu ngapa-ngapain ya. Di sini tidak perlu ngapa-ngapain, cukup memantau saja. Kemudian cukup di sini saya lupa ya, di sini ada pemantauan, di sini reviewnya setiap triwulan. Berarti di ruang kontrol bukan di ruang kontrol, di sheet DB-nya salah ya. Sheet DB-nya salah memilih opsi karena di sini kepengennya per 6 semester per 6 bulan, berarti di sini perlakuannya harus per semester juga ya, semester 1 berarti. Oke. Ya. Oke, jadi itu pentingnya kita mengcek-cek ya, cek-cek. Nah, ini nanti langsung berubah menjadi per setiap semester ya. Kalau kita pilih di sini per ini ya, triwulan 1, berarti nanti berubah menjadi di sini setiap triwulan ya. Oke, seperti itu. Kita kembalikan menjadi semester ya. Oke, ini semester 1 contohnya. Kemudian
kita di sheet lampiran SKP sudah ya. Kita beralih ke rencana aksi yang ada di sini. Di rencana aksi ini juga kita nggak perlu ngapa-ngapain, cukup kita tinggal melakukan filter, kita filter ulang saja ya seperti ini untuk memastikan bahwa uraian tugas yang kita pilih, rencana aksi yang kita pilih dengan rencana hasil itu sudah sama ya dengan yang ada di sheet ruang kontrol yang ada di sini ya. Oke. Selanjutnya kita ke bagian sheet umpan balik. Sorry teman-teman ya, saya tenggorokannya agak gatal ya sambil menjelaskan dengan tenggorokan yang gatal. Kemudian di sini di bagian umpan balik kita bisa lihat di sini ya hasilnya 82%, 82,62% dengan target 95% ya. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena tadi di sini ya, sini ada perbedaan 1 digit ya. Nah, ini ada perbedaan 1 digit ya. Ini juga perbedaan 1 digit ya. Sorry, ini di sini 125 ya, sedangkan hasilnya di sini 124 aja. Di sini targetnya 25, di sini cuma 24 aja. Kemudian di sini ada di sini ada yang kelebihan ya. Di sini targetnya cuma 125, sedangkan di sini hasilnya 126. Kemudian di sini targetnya 100 ya, kemudian di sini cuma 90. Jadi total semua jumlah yang ada di sini secara otomatis dihitung menjadi persentasenya seperti ini ya, seperti ini 82,62% ya untuk kelompok terlaksananya penyembuhan penyakit ya. Jadi ini ada ada 9 kegiatan ya untuk si rencana hasil nomor 1 tadi ini. Jadi cara bacanya seperti itu ya kalau di aplikasi saya. Oke, kemudian dari hasil sekian persentase yang ada di sini secara otomatis akan terakumulasi di sini ya, dari sini bahwa ternyata total rata-rata persentasenya kalau diakumulasikan ya, yang ini ditambah ini kemudian ditambah lagi yang ini ya, kemudian dibagi 3, maka rata-rata hasilnya itu 82,74%. Nah, karena rata-rata 82,74% lebih kecil dibandingkan target target persennya, persen targetnya ya, persen targetnya itu 95, jadi ini lebih besar, maka capaian kinerjanya normal. Nah, normal ini sebetulnya penyebutannya itu adalah baik ya, bukan normal ya. Cuma ini saya definisikan kata kalimat normal di sini karena kalimat baik itu tidak terdeteksi tidak terdeteksi ya. Saya nggak tahu kenapa, jadi saya rubah menjadi kalimat normal. Tapi nggak ada masalah ya, bukan jadi persoalan itu. Yang jelas di sini maknanya normal itu adalah baik ya. Oke. Nah, ketika ini capaiannya menjadi baik, maka dievaluasi sini di bagian atas. Di bagian atas nanti di sini berubah menjadi baik ya, ini otomatis baik ya. Jadi menjadi baik di sini dengan grafik seperti ini, baik. Nah, kalau teman-teman kepengen merubahnya menjadi istimewa, maka caranya cukup mudah ya. Ini persen targetnya yang 95 ini kita turunkan ya, supaya menjadi istimewa. Caranya cukup mudah. Kita di sini ya, kan kita sudah tahu tadi hasilnya itu 82,74, berarti target persennya kita rubah menjadi 80% aja ya, 80% agar persen hasilnya lebih tinggi. Nah, ini persen targetnya cuma 80, kemudian persen sini ya, persen targetnya ini lebih besar ya, 82. Nah, ini lebih kecil, maka di sini berubah menjadi istimewa. Tentunya kemudian secara grafik itu akan berubah juga ya. Di sini penyebutannya menjadi istimewa, kemudian secara grafik itu berubah menjadi istimewa seperti ini ya, next seperti ini. Jadi seperti itulah metode penggunaan aplikasinya ya. Ini jangan lupa difilter ya, difilter aja seperti ini. Ini tinggal main filter aja agar ini sinkron juga dengan yang ada di sheet control ya. Oke, seperti ini. Jadi penggunaan aplikasinya cukup mudah ya. Jadi tinggal membuat
melakukan pemilihan uraian tugas yang ada di sini dengan syarat harus mencapai angka kredit maksimal dalam 1 tahun ya. Kemudian setelah itu melakukan filter di sini, kemudian inputkan data-data ya sesuai dengan target bulanannya yang ada di sini ya. Oke, jadi cukup mudah seperti itu aja. Kemudian sisanya tinggal melakukan filter-filter aja yang ada di sini, tinggal melakukan filter ya. Di bulanan di sini juga tinggal melakukan filter, nanti persentasenya akan menghitung sendiri. Nah, kalau teman-teman ingin merubah grafiknya, itu caranya cukup mudah tadi seperti ini. Ini bisa, karena kalau umpamanya teman-teman tidak pengen nilai hasilnya istimewa, kepengennya baik aja, maka ini dirubah saja ya, menjadi 90%. Sini kita rubah, maka evaluasinya akan berubah grafiknya seperti ini, menjadi kategori baik saja. Untuk angka kreditnya otomatis juga ya terakumulasi di semesternya juga ya. Sini otomatis menjadi 8,544, di dupaknya juga sama 8,545 ya. Oke. Nah, ini nanti untuk masalah digit teman-teman bisa melakukan seperti ini ya. Klik sini untuk memperbanyak digitnya ya. Oke, seperti ini 8,5446. Ini kalau umpamanya pengen 3 digit aja di belakang koma, seperti ini caranya ya. Ini jangan lupa klik di atas ini. Oke. Saya rasa cukup mudah penggunaannya ya teman-teman, untuk menggunakan aplikasi SKP Permenpan 6 tahun 2022 ini. Kemudian mengapa aplikasi ini saya satukan dengan rekap semester dengan harian seperti ini, kemudian ada rekap semester dengan ada dupaknya, supaya teman-teman tidak 2 kali kerja ya. Jadi ketika teman-teman sudah mengerjakan SKP-nya, otomatis laporan bulanannya ini sudah selesai juga. Kemudian di mana laporan bulanan ini bisa dijadikan sebagai bahan ya, ini bahan sebagai realisasi berdasarkan bukti dukung. Jadi ini rekap bulanannya ini bisa dijadikan sebagai bukti dukung hasil rekapan ya, tugas-tugas yang telah dilakukan di lapangan. Jadi tugas-tugas yang telah dilakukan, dokumen-dokumen yang ada di lapangan itu tidak perlu lagi seabrek-abrek ditumpuk di atas meja pimpinan. Cukup rekapannya saja ya, untuk lebih mempermudah sistem pendokumentasian ya. Nah, jadi ini bisa dijadikan alat bukti dengan cara bahwa ini diketahui oleh kepala ruangan atau kepala subbagian umum ya. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman petunjuk penggunaan aplikasi SKP Permenpan-nya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam dan wal kalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.